Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 446 Dewa Perang. Seluruh tempat latihan dipenuhi darah, membuat mereka yang ada di sana tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Tempat ini tampak seperti 200 orang yang selamat sangat ketakutan, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Mereka berusaha sekuat tenaga menahan napas. Jiang Chen sangat menakutkan bagi mereka. Di mata mereka, dia sudah setara dengan iblis. Semua orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad telah terbunuh, dan berikutnya adalah orang-orang dari dinasti Sein bela diri. Jiang Chen tidak melihat ke arah orang-orang ini, tetapi menoleh ke arah orang-orang Sekte Hitam dan bertanya, bagaimana dengan mereka? Murid senior Jiang, mereka baru saja tiba kemarin, mereka tidak melakukan apapun pada kita. Seorang murid dari Sekte Hitam menjawab pertanyaan itu, membuat semua orang dari dinasti martial Sein menghela napas lega. Tampaknya ada peluang bagi mereka untuk tetap hidup. Setidaknya, mereka akan jauh lebih baik daripada mereka yang berasal dari klan Sangguan dan Sekte Myriad Sword. Baiklah. Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, mereka yang pantas mendapatkannya akan mati. Faktanya, kalian semua memang pantas dibunuh juga. Jika aku jatuh ke tangan dinasti martial Sein, aku yakin kalian bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Dan, begitu aku mati, kalian akan menyerang keluarga dan teman-temanku tanpa ampun. Benarkah? Jiang Chen melirik pria-pria itu dengan pandangan yang mengandung sedikit ketertarikan. Tatapan mata Jiang Chen membuat orang-orang ini merasa seolah-olah mereka tercekik. Namun, kata-katanya benar. Jika situasi hari ini terbalik, dan Jiang Chen jatuh ke tangan mereka alih-alih mereka jatuh ke tangannya, itu akan menjadi hasil yang menyedihkan bagi Jiang Chen. Dan, begitu dia ditangani, dekrit kekaisaran yang mengatakan bahwa semua teman dan keluarganya akan dibantai akan segera dilaksanakan. Semua orang dari Sekte Hitam akan dieksekusi, tidak ada yang meragukan ini. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang membantah kata-kata Jiang Chen. Jiang Chen adalah orang bijak, dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menyetujui apa yang dia katakan. Menghadapi orang seperti ini, nasib mereka dapat ditentukan hanya dengan satu kata darinya. Semuanya tergantung pada apakah Jiang Chen senang atau tidak. Mereka semua tahu tidak ada gunanya memohon ampun atau mencoba mengancamnya. Namun, aku juga mengatakan bahwa selama tanganmu tidak ternoda oleh darah orang-orang dari Sekte Hitam, kau akan selamat. Namun, kau tetap harus menghadapi hukuman. Aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama, potong kedua lenganmu dan pergi. Pilihan kedua, aku akan melakukannya sendiri dan kemudian menghancurkan basis kultivasimu, tetapi aku akan mengampuni nyawamu. Kata Jiang Chen. Meskipun kata-kata Jiang Chen langsung membuat keringat muncul di dahi orang-orang dari dinasti martial Sein, banyak dari mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Hukuman itu memang mengejutkan mereka, karena mereka mengira mereka akan menghadapi hukuman mati. Meskipun kehilangan kedua lengan adalah sesuatu yang sangat buruk bagi mereka, setidaknya itu lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Aku akan memotong lenganku. Seorang prajurit jiwa tempur berkata tanpa ragu-ragu. Dia mengeluarkan sebilah pedang tajam dan langsung memotong lengan kirinya. Setelah itu, dia melemparkan pedang itu ke langit, menggerakkan lengannya di bawahnya, dan membiarkan pedang itu memotongnya. Setelah orang pertama memotong lengannya, tidak ada orang lain yang ragu lagi. Mereka langsung mencabut senjata dan memotong kedua lengan mereka. Adegan itu brutal dan berdarah, tetapi orang-orang dari Sekte Hitam merasa sangat gembira setelah menyaksikannya. Memotong kedua lengan sendiri, tidak ada orang biasa yang memiliki keberanian seperti ini. Namun, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang ragu sedikitpun. Mereka tidak tahu banyak tentang Jiang Chen, tetapi setelah pertempuran hari ini, mereka benar-benar mengerti seperti apa Jiang Chen. Dia adalah orang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, dan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Mereka dapat membayangkan bahwa jika mereka sedikit lebih lambat, Jiang Chen akan maju dan melakukannya untuk mereka, dan kemudian melumpuhkan mereka juga. Meskipun Jiang Chen telah memberi mereka dua pilihan, semua orang ini memilih pilihan pertama. Bahkan orang bodoh pun akan tahu pilihan mana yang terbaik. Ya, kehilangan kedua lengan akan berdampak besar pada kultivasi mereka di masa depan, dan mereka bahkan mungkin melihat kultivasi mereka terhenti selama sisa hidup mereka. Namun, ada beberapa obat langka yang dapat menumbuhkan kembali lengan mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, dengan basis kultivasi mereka, mereka masih dapat menjalani kehidupan yang baik tanpa kedua lengan. Namun, jika basis kultivasi mereka hancur, bagi prajurit yang kuat, itu tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Kehidupan seorang pria cacat bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Oleh karena itu, mereka tidak berpikir dua kali, dan memilih untuk kehilangan lengan mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai. Tak seorang pun dari 200 orang ini berani ragu. Mereka segera berbalik dan pergi. Bagi mereka, tempat ini adalah neraka yang hidup, mereka tidak ingin tinggal di sini sedetik pun.
Tunggu. Jiang Chen tiba-tiba berbicara lagi, menyebabkan semua orang yang hendak pergi langsung berhenti. Mereka semua merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan iblis ini, mereka hanya berharap dia tidak akan berubah pikiran, karena mereka semua sudah kehilangan lengan. Jika dia memutuskan untuk membunuh mereka sekarang, bukankah itu hanya intimidasi di siang bolong? Dengan penampilanmu saat ini, kurasa sebaiknya kau tidak kembali ke dinasti martial Saint. Semua kaisar sekarang sudah mati, dan kau juga telah kehilangan putra mahkota. Jika kalian kembali tanpa kedua lengan, aku yakin kaisar kekaisaran akan membunuh kalian semua untuk melampiaskan amarahnya. Selain itu, kalian tidak berguna bagi dinasti martial Saint sekarang. Kurasa akan lebih baik jika kalian pergi ke tempat yang jauh, tempat di mana kalian bisa menjalani kehidupan normal. Kata Jiang Chen. Kata-katanya mengingatkan semua orang ini, menyebabkan mereka terkejut sesaat. Namun, rasa terima kasih segera memenuhi wajah mereka. Kata-katanya benar, mereka datang ke sini bersama kaisar ketiga dan putra mahkota untuk berperang, tetapi sekarang, semua kaisar telah pergi, termasuk putra mahkota. Jika mereka kembali seperti sekarang, kaisar kekaisaran pasti akan membunuh mereka untuk melampiaskan amarahnya. Semua kaisar telah meninggal, jadi mengapa kamu masih hidup? Terlebih lagi, dalam kondisi mereka saat ini, mereka tidak lagi berguna bagi dinasti martial Saint. Mereka pasti akan mati jika kembali. Mereka mungkin juga mendengarkan Jiang Chen dan pergi ke tempat yang jauh serta menyembunyikan identitas mereka. Dengan begitu, mereka mungkin masih bisa menjalani kehidupan normal. Setelah orang-orang dari dinasti martial Saint pergi, seluruh sekte hitam bersorak-sorai. Semua murid berteriak dengan liar. Pertempuran hari ini telah memungkinkan mereka untuk melampiaskan kesedihan mereka. Mereka semua memandang Jiang Chen dengan penuh hormat. Karena pemuda ini, mereka sekarang menyambut kehidupan baru. Jiang Chen, Dewa Perang. Jiang Chen, Dewa Perang. Jiang Chen, Dewa Perang. Lebih dari beberapa ribu murid sekte hitam bersorak di tempat latihan. Sorak-sorai beberapa ribu orang, yang semuanya menggunakan energi yuan mereka, benar-benar mengguncang tanah. Seluruh sekte hitam memiliki momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Daois Hitam dan Guosan telah bergabung dengan kerumunan untuk bersorak. Meskipun Daois Hitam adalah kepala sekte-sekte hitam, sejak Jiang Chen mengalahkan Nan Beichao, penguasa sejati sekte hitam adalah Jiang Chen. Reputasi Jiang Chen di sekte hitam jauh lebih tinggi daripada Daois Hitam. Hanya dari fakta bahwa patung Jiang Chen berdiri di tengah sekte hitam, siapapun dapat melihat ini, dan Daois Hitam memahami ini dengan jelas. Dalam benaknya, Jiang Chen adalah penyelamat sekte hitam, dan ini adalah kedua kalinya Jiang Chen menyelamatkan seluruh sekte hitam. Jiang Chen melambaikan tangannya, menyebabkan sorak-sorai berhenti. Semua rekan seperguruanku, aku, Jiang Chen telah kembali, dan aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada sekte hitam lagi. Mulai sekarang, sekte hitam akan kembali ke jalur semula, semua orang dapat kembali dan terus berkultivasi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan lautan api ke tempat latihan. Dalam sekejap, semua mayat dan lengan yang terputus di tanah terbakar menjadi abu, tidak meninggalkan jejak. Angin kencang kemudian muncul, dan seluruh tempat latihan kembali ke keadaan semula yang bersih, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Api yang dahsyat. Mata Guosan berbinar. Sebagai seorang alkemis, ia memiliki pemahaman yang baik tentang api. Api menakutkan yang dilepaskan oleh Jiang Chen adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat atau dengar sebelumnya. Setelah api naga sejati dan api petir surgawi menyatu, api yang dikendalikan oleh Jiang Chen telah mencapai tingkat maksimum. Bukan hanya mayat-mayat ini, bahkan batu-batu yang paling keras pun akan langsung terbakar menjadi abu. Jiang Chen, kaisar kekaisaran tidak akan membiarkanmu pergi setelah semua yang telah kau lakukan. Putra mahkota yang berdiri di sebelah Jiang Chen berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan melepaskan siapa. Lagi pula, kau hanyalah seorang kasim istana, jadi sebaiknya kau tutup mulutmu. Jika kau bicara lagi, aku akan memotong lidahmu. Jiang Chen melotot ke arah putra mahkota. Putra mahkota menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tidak berani berbicara lagi, karena dia tidak mengira Jiang Chen sedang bercanda. Pada malam yang sama, di area dalam sekte hitam, Han Yan, Da Huang, dan semua orang lainnya telah kembali. Ketika mereka mengetahui kemenangan gemilang Jiang Chen, mereka semua sangat gembira. Chen kecil, kamu sangat hebat. Kurasa kaisar kekaisaran sedang marah sekarang. Kata Yu Zihan. Ini luar biasa. Kau benar-benar tidak manusiawi. Keenam kaisar dinasti martial Saint telah meninggal, ini adalah kehilangan besar bagi mereka. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi di dinasti martial Saint sebelumnya. Aku benar-benar bersemangat hanya dengan mendengar apa yang kau lakukan. Yu Zihan tertawa terbahak-bahak. Kekaguman terhadap Jiang Chen telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana situasi di pihakmu? Jiang Chen bertanya. Jangan khawatir.
Dengan aku, Big Yellow yang beraksi, tentu saja tidak akan ada yang mengejutkan. Sekarang, semua sandera aman. Namun, Lord Jiu dan ayahmu, serta Yan Zhangyun masih ditahan di dinasti Martial Saint. Kata Big Yellow. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan Kaisar Kekaisaran. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada ayahku, aku pasti akan menggulingkan seluruh dinasti Martial Saint. Jiang Chen mendengus dingin. Cahaya dingin berkelebat di matanya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Kaisar Kekaisaran telah memenjarakan Jiang Zhenhai, benar-benar melampaui batas kemampuan Jiang Chen. Chen kecil, apapun yang terjadi, dinasti Martial Saint masih sangat kuat. Karena kamu telah membunuh begitu banyak orang dari dinasti Martial Saint, aku yakin Kaisar Kekaisaran sangat marah sekarang. Jika dia mengirimkan pasukannya yang besar untuk melawan kita, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kita akan melawan mereka. Han Yan berkata sambil mengerutkan alisnya. Perang antara aku dan dinasti Martial Saint tidak dapat dihindari. Aku akan pergi ke dinasti Martial Saint besok bersama putra mahkota dan para kepala kaisar itu. Aku akan menggunakan mereka untuk menyelamatkan ayahku, ayah mertuaku, dan saudara Jiu. Alasan mengapa Jiang Chen mengampuni putra mahkota adalah untuk menyelamatkan keluarga dan teman-temannya. Jika tidak, setelah apa yang dia lakukan hari ini, Kaisar Kekaisaran pasti tidak akan mengampuni Jiang Zhenhai dan Yan Zhangyun. Tetapi Little Chen, meskipun kamu telah menembus ke ranah jiwa tempur menengah, dan dianggap tak terkalahkan di ranah jiwa tempur, Kaisar Kekaisaran adalah seorang prajurit Raja Tempur. Apakah kamu yakin bisa melawannya? Han Yan mengajukan pertanyaan yang paling penting. Perang antara mereka dan dinasti Martial Saint tidak dapat dihindari. Meskipun Jiang Chen telah membunuh banyak orang penting dari dinasti Martial Saint, jika dia tidak dapat mengalahkan seorang prajurit Combat King, ini semua akan berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan.